Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama, ketiga, dan kelima. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Kau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih bulan baru, hari baru yang boleh kami lalui pada saat ini, karena yang boleh memberikan kelegaan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami bersama-sama berdoa sebagai kehadirat-Mu Bapa, berkati ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhir. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau perkenankan kami datang di hadapan-Mu, orang-orang yang telah berdosa di hadapan-Mu, tetapi Engkau telah menebus kami dari belenggu dosa. Karena itu Tuhan, kami hendak menyatakan syukur kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan berita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkarya Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami jadikan di nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama, kedua, dan keempat. Yeah.
Bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Maria
dari Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang demikian firman-Nya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan gitung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keadaan kita sekarang? Saya berharap bahwa meskipun kita berada di dalam situasi yang berat, tetapi kita tidak kehilangan harapan. Saudara, jangankan
pada situasi yang berat sekarang ini, bahkan dalam keadaan normal pada waktu itu, banyak orang yang entah karena kesibukan kerjanya sehingga kemudian menjadi penat, jenuh, entah karena persoalan dan pergumulan pribadi, persoalan dan pergumulan keluarga, atau ada persoalan dengan orang-orang lain, sehingga kemudian menjadi kehilangan harapan. Tetapi saudara, sebagai orang yang percaya, hari ini kita diajak untuk tidak kehilangan dengan pengharapan. Saudara, pada waktu itu, saat umat berada di dalam masa pembuangan di Babel, umat mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental, dan spiritual. Ada keprihatinan yang mendalam saat umat menjumpai bait Allah sudah hancur. Bait Allah, simbol kehadiran Allah dan sekaligus tempat umat mempersembahkan persembahan korban, hancur. Bahkan kemudian umat juga diperhadapkan dengan kekerasan demi kekerasan. Ada konflik yang berkepanjangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Pertikaian yang menguras tenaga dan pikiran. Di dalam situasi yang demikian, Nabi Zakaria tampil dan menyatakan janji kelepasan dari Tuhan, yaitu nubuat mengenai kedatangan Mesias. Digambarkan bahwa Mesias hadir menunggang seekor keledai. Hal ini memberi gambaran sikap yang memerdahkan hati dan merendahkan diri. Mesias yang dikontraskan dengan raja pada umumnya yang menunggang kuda yang gagah, memakai baju kebesaran, tetapi Mesias digambarkan dengan sifat lemah lembut, dan berita yang disampaikan itu adalah berita damai sejahtera yang menyejukkan umat. Dan nubuat itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Allah yang menawarkan damai sejahtera juga dialami oleh juru mazmur. Ia mengajak semua umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Juru mazmur mengajarkan kepada kita dengan pujiannya, "Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku dan memuji nama-Mu." Saudara, pengakuannya tentang Allah bukanlah pengakuan yang berdasarkan pengetahuan atau nalar semata, tetapi pengakuan ini merupakan pengakuan yang berdasarkan pengalaman imannya. Dan ini merupakan bukti kasih Tuhan yang sempurna di dalam mengasihi manusia. Dan itu terus berlangsung terus-menerus sepanjang abad dari zaman ke zaman. Tentu setiap generasi yang mengalaminya dan merasakan keajaiban Tuhan atas pekerjaan Tuhan itu akan terus-menerus memberitakannya pula. Saudara, kiranya jagat pemazmur ini menghidupi dan menyaksikan sendiri indahnya hidup bersama Tuhan, supaya kita tidak hanya melihat pada penderitaan semata yang kita alami. Saudara, ini bukan berarti tidak meniadakan penderitaan, tetapi maksudnya, tujuannya itu supaya orang percaya mampu menghayati berkat, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan. Dengan cara yang demikian, orang percaya dapat bersyukur kepadanya sekaligus di dalam keadaan yang apapun yang ia alami, meskipun ia harus menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan kerap dikaitkan dengan celaka, dan itu pula yang diungkapkan oleh Paulus. "Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini?"
Saudara, kalau Paulus sendiri mengatakan demikian, sepertinya orang percaya berada di dalam cengkeraman dosa dan tidak sanggup untuk keluar dari cengkeraman dosa itu. Celaka, sangat menyedihkan. Lalu apa artinya penebusan Kristus kalau demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa penyelamatan itu hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan menerima Tuhan Yesus, manusia akan diselamatkan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang begitu besar menunjukkan kepeduliannya kepada umat. Ia tidak pernah bosan menyapa umat dan bahkan selalu membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita kadang memang membuat kita kehilangan semangat. Namun dalam situasi yang demikian, Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kelegaan. Saudara, ayat ini bisa digunakan untuk menghibur kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu jangan dipenggal sampai di sini tanpa diteruskan. Tuhan Yesus memang memberi kelegaan, namun juga ayat selanjutnya perlu kita perhatikan. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini banyak orang, bahkan termasuk orang percaya, yang merasa galau menghadapi tekanan hidup, kesulitan, ancaman, dan penderitaan. Semua orang menginginkan hidupnya aman, tentram, sehat, dan banyak berkat. Namun saudara, tidak semua keinginan itu selalu terwujud. Ada saja yang belum bisa kita sampai. Bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang tahu permasalahan hidup kita. Mempercayakan diri pada janjinya berarti kita yakin bahwa di dalam setiap penderitaan saat kita memikul kuk, Tuhan Yesus hadir dan menyertai kita. Beban itu memang berat, namun kehadiran Tuhan yang ikut campur dan menopang kita membuat kita tidak sendirian. Kita terus-menerus dimampukan untuk menghadapi permasalahan, dan proses yang demikian inilah yang membuat kita pada akhirnya menghayati karya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kelembutan, sehingga jiwa kita menjadi lega. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Bapa, terima kasih keberkenan hadir di dalam kehidupan kami dan menopang hidup kami. Sekalipun kami harus memikul kuk kami masing-masing, tetapi dengan Engkau yang menopang kami, dengan campur tangan Engkau di dalam kehidupan kami, kasih sayang-Mu mengaliri jiwa kami, sehingga kami merasa lega. Berkatilah Tuhan di dalam kami menghayati kasih sayang Tuhan, topangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami di dalam masa-masa sulit ini. Kami umat manusia di dunia ini sedang berada di dalam masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Bapa menopang kami umat manusia di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa umat manusia akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani pergumulan hidup di dunia ini. Kami berdoa untuk segenap pemerintahan dimanapun berada, sehingga boleh bekerja sama bahu-membahu untuk mengatasi persoalan karena pandemi COVID-19 ini.
Kami berdoa untuk setiap usaha menemukan obat dan vaksin bagi COVID-19 ini. Kiranya berada di dalam penyertaan Tuhan dan boleh segera ditemukan dan berguna di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk setiap relawan, kami berdoa untuk setiap aparat negara, kami berdoa untuk setiap tenaga medis di dalam menangani persoalan-persoalan akibat pandemi COVID-19 ini. Bapak berikan kekuatan, Bapak berikan kesehatan, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak karena COVID-19 ini Bapak. Bapak berkati kami semua, sehingga kami boleh melakukan tugas dan kewajiban kami masing-masing, baik yang sehubungan dengan keluarga kami, baik yang sehubungan dengan diri kami masing-masing, maupun yang sehubungan dengan sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami menjalani kehidupan kami di dalam menyongsong kenormalan baru ini, sehingga dengan demikian kami boleh menghayatinya, menghidupinya, dan menjalaninya bersama-sama dengan topangan Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Bapak berkati, sehingga boleh merasakan kasih Bapa di dalam kehidupannya, dan merasakan kelegaan karena topangan dan kasih sayang yang daripada Bapa. Yang berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit, Bapak segera pulihkan sehingga sembuh sempurna seperti kala dan boleh melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Suruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adapun ayat kelasnya diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memujikan nama Tuhan dari PKJ 147 bait 1, 2, dan 3. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih setia-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami, jemaat-Mu.
kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Engkau pakai dia seturut kehendak-Mu, dan Kau berkati dalam setiap pelayanannya, dan Kau berkati pula di dalam keluarganya. Bapa di surga, kami berdoa bagi persembahan ini. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu, dan berkatilah persembahan ini. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Engkau tuntun kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, di jantung hati kita. Dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan sekarang undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.